Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin Al-Amanah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah Al-Amanah dari bapak-bapak tunanetra yang hari ini ikut memeriahkan, memakmurkan kajian pesantren Al-Amanah yang kami turut bangga dengan kehadiran bapak-bapak semuanya, di mana ini pertemuan yang rupanya sudah 1 tahun yang lalu, Pak, ya, menjelang Ramadan tahun lalu. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah, dalam istiqomah di dalam beribadah ini. Mudah-mudahan di istiqomah kita ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju titik akhir kehidupan kita, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mentarget diri, perlu memotivasi, tidak cuma hanya menyambut Ramadan. Kita target menyambut sekaligus target. Target itu artinya menyambut, tapi sekaligus kita ingin mentarget diri, ingin memotivasi diri agar supaya Ramadan yang insya Allah akan hadir dan mudah-mudahan kita dipertemukannya ini bisa kita manfaatkan, bisa kita ambil istifadah pelajaran-pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu di saat menginginkan kita menjadi manusia yang terbaik, kita ini diinginkan oleh Allah jadi hambanya yang terbaik, yaitu hamba yang bertakwa. Itu kriteria hamba yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian itu, inna akramakum, yang paling mulia dari kalian adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang paling bertakwa. Itulah yang termulia. Jadi barometer kemuliaan menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kita untuk berpuasa, itu sebenarnya di antara cara Allah membantu hambanya. Jadi kita tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah di saat diinginkan untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Cari sendiri caranya, bukan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah menginginkan kita untuk menjadi hambanya yang terbaik, yaitu la'allakum tattaqun. Tadi itu akramakum inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata Allah memberikan wasilahnya, memberikan jalannya, memberikan perantaranya untuk
untuk sampai kepada ketakwaan, yaitu manusia yang terbaik. Makanya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu artinya biar kalian itu menjadi manusia yang bertakwa. La'alla itu artinya li at-taraddi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua redaksi yang maknanya berbeda tapi redaksinya mirip-mirip. Kalau la'alla itu biar tapi mudah untuk didapat. Tapi kalau laita biar tapi sulit untuk dicapai. Tapi Allah di dalam ayat ini menggunakan redaksi la'alla, biar kalian menuju atau biar kalian mendapatkan ketakwaan, biar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alla berarti mudah kita itu untuk sampai kepada ketakwaan. Makanya Allah tidak menggunakan laitakum gitu kan, yang takum, tapi la'alla biar. Jadi biarnya ini mudah. Jadi untuk sampai kepada ketakwaan itu mudah. Nah, ternyata wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya puasa ini kepada orang-orang yang sebelum kalian, umat-umat sebelum kita juga diwajibkan. Nah, tujuannya satu, la'allakum tattaqun. Sekarang pertanyaannya adalah di sini, bagaimana puasa ini yang ada di dalam bulan Ramadan ini bisa mengantarkan kita menuju kepada gelar titel yang terbaik menurut Allah, yaitu titel takwa ini. Jadi kalau orang ingin mendapatkan titel tertentu, itu perjuangannya bertahun-tahun, dan titel itu gak menjamin menjadi yang terbaik menurut Allah SWT. Titel-titel keduniaan yang tidak mengantarkan kepada ketakwaan itu gak ada gunanya. Tapi titel-titel keduniaan yang dijadikan sarana untuk sampai kepada ketakwaan itu yang penting. Jadi ini ada kisah yang menarik, ini juga pelajaran buat kita sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek. Ini perlu kita ambil pelajaran. Ada orang tua suami istri. Sebelum sampai di masalah titel yang kadang-kadang menyebabkan orang lupa, kayaknya segala-galanya kalau nggak punya titel keduniaan, titel keilmuan gitu ya. Jadi ada suami istri itu punya anak 3. Obsesi orang tuanya agar supaya anaknya yang tiga-tiganya itu lulus dari perguruan bergengsi di Eropa dan Amerika. Ternyata tiga-tiganya berhasil lulus dengan nilai yang terbaik dari perguruan terkenal di luar negeri. Kemudian ketika sudah lulus mendapatkan posisi jabatan pekerjaan yang bergengsi juga, ternyata ibunya sakit. Ini bisa nyata, ibunya sakit. Nah kemudian yang satu ditelepon dengan mengatakan saya baru diterima, yang bisa izin pulang. Yang satunya lagi ditelepon oleh orang tuanya, kemudian dijawab juga tidak diizinkan pulang yang satu menjelang waktu ujian sampai ibunya meninggal. Kemudian setelah itu dia menyesali kenapa, dan dia akhirnya membuat pesantren ini bapaknya menyesali kenapa kok saya itu berobsesi seperti ini. Ternyata salah ketika titel itu tidak mampu mengantarkan kepada ketakwaan, sehingga memang benar Rasulullah SAW itu menginginkan anak-anak kita itu menjadi soleh. Sudah jabatannya apa saja, titelnya apa saja,
tapi diembel-embeli belakangnya soleh. Makanya Rasulullah mengatakan waladin soleh, tidak walad doktor, tidak walad profesor. Tapi doktor, profesor nggak masalah, yang penting soleh. Anak direktur, anak manajer nggak masalah, yang penting ada solehnya. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini titel duniawi aja dikejar dengan menghabiskan dana yang besar, waktu yang panjang, dan itu belum jaminan merupakan titel yang terbaik menurut Allah SWT. Tapi kita lupa bahwasanya yang memberikan gelar titel terbaik itu adalah Allah, sementara Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kita, Allah SWT yang akan memasukkan ke dalam surganya, memasukkan kita ke dalam surganya. Kok kita disuruh untuk mencari gelar, dan ini yang untuk kebaikan kita, kenapa kita nggak mau mengejarnya? Sementara Allah mengatakan la'allakum, biar kalian menjadi manusia yang bertakwa, dan itu dimudahkan oleh Allah. Jadi lebih mudah belajar di perguruan tinggi Ramadan untuk mendapatkan gelar takwa daripada kita ingin mendapatkan gelar doktor di perguruan tinggi bergengsi, dan itu belum jaminan. Nah, inilah mungkin kita yang harus lebih serius lagi. Bagaimana ketakwaan ini kita gondol, kita punya titel takwa ini yang terpenting buat kita bersama. Oleh karena itu mungkin pertanyaan yang muncul yang kita perlu untuk renungkan bersama, Ramadan kok bisa melahirkan ketakwaan, itu sisi-sisi mananya? Gitu. Kalau kita perhatikan, ternyata Allah mau merubah manusia menjadi manusia terbaik lantaran ketakwaannya. Itu yang dirubah oleh Allah SWT itu adalah hati. Jadi Allah ingin merubah hati manusia. Allah tidak merubahnya dengan yang lain, dengan jabatan misalnya supaya menjadi manusia yang terbaik, tidak. Misalnya saja dengan materi misalnya, tidak. Tapi perubahan menuju yang baik itu diawali daripada perubahan jiwa. Nah, Ramadan ini akan merubah jiwa manusia. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah apa yang ada dalam jiwanya. Allah tidak mengatakan merubah jabatannya, merubah harta kekayaannya, enggak. Tapi hatta yughayyiru ma bi anfus. Anfus itu jamaknya nafsun, jiwa. Gak akan berubah manusia ini selama manusia itu tidak mau merubah jiwa. Nah, Ramadan yang Allah hadirkan ini itu ingin merubah jiwa kita, ingin merubah pola pikir kehidupan kita ini. Itu yang akan dirubah oleh Allah SWT. Nah, kita lihat apa yang diinginkan Ramadan dari kita ini, sehingga benar-benar kita akan bisa merubah jiwa. Jadi Ramadan itu merubah paradigma kita dalam berpikir, dalam renungan kita. Pertama, dari sisi orientasi obsesi hidup. Jadi kita dirubah dari sisi obsesi hidup, cita-cita tertinggi hidup melalui Ramadan ini. Karena kadang-kadang dengan rutinitas hidup manusia itu orientasinya itu orientasi yang jangka pendek. Orientasi jangka panjangnya itu nggak pernah dipikirkan. Makanya nggak ada perubahan untuk menuju kepada ketakwaan. Karena orientasinya orientasi terbatas, kembali kepada orientasi duniawi. Ini nggak akan merubah manusia, bahkan akan justru merubah kerusakan, menuju kepada kerusakan. Kalau orientasinya berhenti kepada orientasi duniawi, manusia itu akan berubah kalau dia bisa merubah
merubah orientasi jangka panjangnya, yaitu di saat dia sudah mengakhiri kehidupan duniawi, kembali kepada Allah di alam akhirat. Disinilah dia akan mendapatkan kenikmatan. Kalau itu yang dipikir, itu akan ada perubahan hidup. Makanya Rasulullah SAW menekankan kepada kita, perhatikan para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ya bagiya al-khair ambil, ya bagiya asyar aksir, inna lillahi fi kulli lailatin min layali Ramadan utaqa minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ya bagiya al-khair, wahai penuntut mencari kebaikan. Ketika datang Ramadan, Rasulullah mengingatkan kita, ya bagiya al-khair, wahai orang yang ingin mencari dan mendapatkan kebaikan, ambil, datang sekarang. Ini Ramadan, datang sekarang, wahai orang yang mencari kebaikan. Ya bagiya asyar, wahai pencari keburukan, pelaku keburukan, aksir, berhenti kalian dengan datangnya Ramadan melakukan keburukan. Allah pada setiap malam dari malam-malam Ramadan, Allah setiap malam dari malam-malam Ramadan itu membebaskan hambanya dari neraka. Nah, kita ini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berobsesi dan bercita-cita tinggi dan luhur. Jadi cita-cita kita tertinggi sebenarnya itu bagaimana kita ini terselamatkan dari sentuhan api neraka. Kalau ini sudah kita jadikan obsesi hidup kita, kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat, kalau orang itu pelaku korupsi, pelaku kezaliman, pengobrol janji ketika tak ditepati, ikut takut akan azab neraka, pasti mereka tak akan korupsi, pasti mereka tak akan berbuat zalim, pasti dia akan menepati janjinya. Kenapa? Karena ingin terselamatkan dari sentuhan api neraka. Nah, di dalam bulan Ramadan ini Allah itu setiap malam itu membebaskan di antara sekian banyak hamba, itu ada yang dibebaskan oleh Allah dari azab neraka. Bebas itu berarti tanpa mampir ke dalam neraka. Nah, ini harus kita jadikan sebagai orientasi hidup. Jangan sampai kita berpikir demikian, gak apa-apa lah, yang penting kita kan beriman. Selama orang itu masih beriman, mati dalam keadaan iman, walaupun banyak dosa dan maksiat, kan masih ada harapan untuk bisa masuk surga, walaupun nanti mampir dulu ke dalam neraka. Jangan berpikir seperti itu. Doa kita itu, ya Allah, aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, bebaskan orang-orang tua kami dari sentuhan api neraka. Coba para bapak kita diingatkan hal seperti ini, apakah mungkin akan berani berbuat maksiat kepada Allah? Diingatkan Allah setiap malam, loh, dari malam-malam Ramadan itu membebaskan sekian hambanya dari api neraka. Nah, oleh karena itu di malam-malam Ramadan kita itu banyak-banyak berdoa. Ini kan meluruskan orientasi hidup, Coba ini para bapak, seandainya kita ini punya segala-galanya dalam hidup, punya jabatan tinggi, penguasa, punya harta banyak dan lain sebagainya. Seandainya Allah memberikan kesempatan buat kita untuk diselamatkan dari api neraka dengan syarat seluruh jabatan kita tanggalkan, seluruh harta kekayaan kita infakkan dan sedekahkan, kemudian apa-apa yang kita miliki itu diambil oleh Allah, saya yakin itu kita berikan. Kita ikhlas, yang terpenting terselamatkan dari api neraka. Nah, kenapa kadang-kadang
dalam mengejar urusan duniawi sampai berani bermaksiat kepada Allah karena lupa hal ini. Nah, inilah Rasulullah mengingatkan kita untuk meluruskan orientasi hidup bagaimana ya supaya di akhirat kita itu selamat dari api neraka. Ramadan itu tempat di mana Allah SWT menyelamatkan hambanya dari api neraka. Makanya dalam sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam khutbah pemberian motivasi kepada para sahabatnya yang disahihkan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum," dalam sebuah riwayat, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabu as-sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tusfadu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin faman kurrima khairaha faqad kurrim." Jadi Rasulullah pernah memberikan motivasi. Dan antara motivasi yang panjang ini Rasulullah mengatakan, "Tughlaq abwabu al-jahim," ditutup rapat-rapat itu pintu neraka. Berarti di sini ingat, pintu neraka itu ditutup oleh Allah. Kesempatan buat kalian itu untuk melebur dosa-dosa kalian. Banyak-banyak beramal baik selama Ramadan, karena amal-amal baik kalian itu akan bisa menggugur dosa-dosa. Makanya Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi 3 amal perbuatan tapi balasannya satu dengan amal yang berbeda-beda. Siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap ridhonya Allah, dosa-dosanya yang terlalu dan yang akan datang diampuni. Siapa yang qiyam Ramadan, ini adalah melakukan sholat tarawih, sholat tahajud di malam-malam Ramadan, maka dosa-dosanya pun juga diampuni oleh Allah. Sama balasannya, pengampunan dosa. Kemudian amal yang ketiga, siapa yang menghidup 10 hari yang terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ini janjinya balasannya juga sama, diampuni dosa-dosanya. Lah kalau pengampunan dosa kan dibebaskan dari api neraka karena sudah gak ada yang menjadi penyebab masuk neraka karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah orientasi yang pertama yang kita luruskan dalam hidup. Jadi bagaimana kita itu dalam hidup yang terpenting selamat dari api neraka. Dan ini akan melahirkan orang yang la'alakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu definisinya kan takwa itu takut akan azabnya Allah. Kan begitu arti takwa yang sering kita pahami. Marilah kita bertakwa, gitu kan ya, dengan melaksanakan amal-amal kebaikan, menjauhi kemaksiatan kan itu arti ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian Ramadan bagaimana bisa membentuk orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun. Yang kedua, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, tadi dalam hadis Rasulullah disebutkan tuftahu fihi abwabus sama, dalam sebuah riwayat tuftahu fihi abwabu al-jannah, dibuka itu pintu surga. Jadi Ramadan ini mengingatkan kita akan orientasi akhir hidup. Pertama tadi diselamatkan dari api neraka, tapi yang keduanya dimasukkan ke dalam surga Allah. Kalau hidup kita itu punya orientasi diselamatkannya diri kita dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu kan puncak kebahagiaan yang luar biasa. Makanya Allah SWT berfirman,
faman zuhziha 'anil nar. Nah, diselamatkan siapa yang dijauhkan dari adab neraka, kemudian wa udkhila al jannata, kemudian dimasukkan apa? Ke dalam surga, maka Allah meneruskan firman-Nya, faqad faz. Fazza itu dari kata-kata fauzan, maka sungguh dia beruntung. Faqad faz, jadi keberuntungan kita itu adalah di saat kita betul-betul terselamatkan zuhziha tadi itu. Kemudian wa udkhila, jadi ketika diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah puncak kebahagiaan manusia. Nah, Ramadan menginginkan kita untuk kembali bagaimana dalam hidup ini. Yang terpenting sesulit kayak apapun saja dalam kehidupan tak masalah lah. Yang penting dalam akhiratnya selamat dari neraka, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita luruskan. Kadang-kadang orang ketika ingin mendapatkan kebahagiaan duniawi, jual nilai agama, nilai-nilai keagamaannya dijual gitu. Gak peduli halal haram gitu. Sekedar hanya kebahagiaan dunia. Sementara tidak di sini tempat kebahagiaan. Pernah saya sebutkan dalam satu pertemuan, dunia yang dikejar oleh orang ini kalau kita luruskan ya cara pandang hidup kita. Jadi dunia itu digambarkan oleh Rasulullah SAW bukan dunia harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang terkaya. Dunia seisinya. Kalau harta yang dimiliki oleh orang yang terkaya kan paling berapa persen aja dari dunia yang luas ini dan seisinya. Itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga cara pandang kita terhadap dunia ini. Jadi Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwasanya kenikmatan dunia itu ibaratnya seperti kita ketika mencelupkan jari kita ke dalam laut, air laut, kemudian kita angkat, kemudian air yang menempel di jari kita, itulah dunia seisinya. Dunia seisinya bukan dunia yang dimiliki oleh seseorang yang terkaya di dunia, bukan dunia seisinya. Nah, kalau kita memandang dunia seperti Rasulullah memandang ini, maka kita tidak terjebak terhadap urusan-urusan duniawi saja. Bahkan kita akan menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya faqad fazza itu tadi. Nah, ini Ramadan meluruskan hal seperti itu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ramadan itu bisa menghadirkan orang menjadi bertakwa kepada Allah. Ini para bapak, kita ambil yang pokok-pokok aja. Ini kan hati kita, jadi kita perubah paradigma berpikir kita. Kemudian renungan-renungan dalam jiwa kita itu kita luruskan kalau kita bergeser dari hal ini. Jadi dengan cara menggeser renungan yang salah, paradigma berpikir yang salah, kita itu akan sampailah nanti pada titik ketakwaan itu tadi. Gitu. Jadi caranya merubah obsesi orientasi hidup itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kita ini kan dituntut terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk melakukan amal-amal sholih, untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan dituntut seperti itu. Ini tugas kita sebagai hamba di dalam menghambakan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ini tugas yang berat sekali.